Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الأمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai segenap orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal soleh kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang agung. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, kenikmatan yang tidak ada putusnya, kenikmatan yang senantiasa Allah berikan di tengah-tengah keterlambatan kita dalam menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajibannya, kenikmatan yang masih Allah berikan di tengah-tengah kita sedang bermaksiat kepadanya, hingga seakan-akan kemaksiatan kita pun mendapatkan fasilitas. Kenikmatan-kenikmatan yang selalu Allah curahkan kepada kita. Selagi kita masih hidup, mari kita syukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut dan kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat mana di antara nikmat yang Allah berikan yang sekiranya belum kita gunakan semaksimal mungkin untuk menunjang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan untuk menunjang ketakwaan kepadanya, karena hanya dengan bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketakwaan,
maka Allah akan meringankan hisab dan menjadikan kenikmatan tersebut menjadi rahmat. Sebaliknya, ketika nikmat yang Allah berikan dikufuri, tidak disyukuri, maka mudah bagi Allah untuk mencabutnya, menggantinya dengan siksa, dan akan menjadi beban yang lebih berat di hari kiamat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putra angkat beliau yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa yang senantiasa beliau kerjakan, Nabi kerjakan di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku melihat engkau melaksanakan puasa yang tidak pernah aku lihat engkau melaksanakan puasa yang serupa. Hampir 1 bulan engkau berpuasa di luar bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Mengapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Mawziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Beliau menyampaikan, sesungguhnya Sya'ban itu adalah bulan yaghfulu fihi an-nas baina Rajab wa Ramadan. Adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai dengan keutamaannya karena dia terletak di antara 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab, hadirin yang dirahmati Allah, termasuk satu dari 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang begitu banyak, dan dianjurkan kita untuk memperbanyak amal saleh dan menghindari dosa di bulan-bulan haram tersebut. Bulan Ramadan, bulannya sayyidnya para bulan, bulan yang paling mulia dalam 1 tahun. Diwajibkan kita untuk berpuasa dengan ampunan yang begitu melimpah dan malam Lailatul Qadar. Namun di antara 2 bulan itu, hadirin dirahmati Allah, ada bulan Sya'ban. Bulan yang kata Rasulullah SAW biasanya manusia lalai. Kemudian beliau menyampaikan, dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana para malaikat akan mengunggah amal soleh, catatan amal soleh manusia dalam 1 tahun. Fa'uhibbu, maka aku suka, kata Rasulullah SAW, ketika diunggah catatan amalku sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita dari hadis tersebut untuk tidak melupakan keutamaan dari bulan Sya'ban, sehingga beliau melaksanakan puasa yang begitu banyak di bulan Sya'ban, lebih banyak daripada bulan Muharram. Padahal Rasulullah SAW sendiri beliau menyampaikan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah Muharram. Tetapi ternyata Rasulullah SAW beliau melaksanakan puasa jauh lebih banyak di bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau mengingatkan umatnya untuk tidak lalai dengan keutamaan bulan ini. Apa keutamaannya di bulan ini, hadirin yang dirahmati Allah? Para malaikat akan mengunggah catatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain, di setiap harinya, setiap asar dan setiap subuh, para malaikat akan bergantian, ganti shift untuk menjaga kita, mencatat amal soleh kita, dan diunggah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan bersaksi di hadapan Allah. Ketika sampai di hadapan Allah, maka malaikat yang habis berjaga akan ditanyai, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?
Maka para malaikat pun menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat. Bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar tepat waktunya di masjid. Begitu pula dalam satu bulan, dalam satu minggu, Nabi SAW beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunggah amal soleh di setiap, para malaikat akan mengunggah amal soleh di setiap waktu, di setiap minggunya, di hari Kamis Lailatul Jum'ah, pada malam Jum'ah. Dan di satu tahun, setiap tahunnya para malaikat akan mengunggah tepatnya di bulan Sya'ban. Menarik apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan setiap minggunya nanti juga akan diunggah di setiap Kamis dan malam, di setiap Kamis malam Jumat. Beliau kemudian menyampaikan, wala yaqbalullah min qati'in, dan Allah tidak mau menerima catatan amal dari orang yang memutus silaturahmi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menyampaikan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menghilangkan gulma, menghilangkan rumput-rumput yang mengganggu, dan bulan Rajab adalah bulan untuk panen, kata para ulama. Persis mengambil dari apa yang disampaikan Nabi SAW ketika beliau secara tidak langsung menyampaikan kepada kita untuk berhati-hati dengan dosa-dosa yang menyebabkan amal soleh kita, catatan amal kita yang seharusnya diunggah di sana, dikumpulkan di Iliyin kalau catatan itu baik, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Begitu banyak hadirin dirahmati Allah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dosa-dosa yang menyebabkan catatan-catatan amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kesyirikan, kemudian kemunafikan. Satu dari tiga hal yang kata Nabi SAW Allah tidak mau menerima salat dari mereka. Salah satunya adalah akhwani mutasariman, dua orang saudara semuslim yang saling bertengkar satu dengan yang lainnya, satu tidak saling menyapa satu dengan yang lainnya. Artinya hadirin dirahmati Allah, dari memutus hubungan rahim yang ternyata menyebabkan catatan itu tidak jadi diunggah, ditolak oleh Allah. Kemudian dari hadis yang menyebutkan bahwa dua orang muslim ketika bertengkar bertepatan dengan diunggahnya catatan amalan itu tidak diterima oleh Allah, bahkan sholatnya juga tidak diterima oleh Allah karena dia sakru dengan saudaranya semuslim lebih dari 3 hari. Maka mari di bulan Sya'ban ini hadirin dirahmati Allah, kita jadikan bulan ini bulan untuk menghilangkan gulma, bulan untuk menghilangkan rumput-rumput yang seharusnya kelak di bulan Ramadan siap tanaman kita untuk kita panen. Kita hilangkan hama-hama berupa dosa-dosa yang akan menghalangi kekhusyuan kita di bulan Ramadan nanti, yang akan menyebabkan tidak diterimanya amal soleh kita di bulan Ramadan nanti. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan orang tua kita, hubungan dengan kerabat kita, ketauhidan kita kepada Allah, mari kita jaga. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah dan menyebabkan amal kita tidak terima di bulan Ramadan sedangkan kita tidak mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tafsiratan lidhawil qulubi wal absar wa tadhkiratan liulil albabi wal i'tibar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-muhtar wa ala habibina al-ahyar Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar.
وبعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai segala orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, hari setelah kematian. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha detail pengetahuannya atas apa yang kalian kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah tetapkan setiap dosa bisa dihapuskan dengan amal soleh yang kita kerjakan. Wudu bisa menghapuskan dosa, salat Jumat bisa menghapuskan dosa, salat 5 waktu dengan salat yang lainnya bisa menghapuskan dosa. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adil menetapkan ada dosa-dosa yang menghapuskan amal soleh kita, yang menggugurkan pahala kita, bahkan bagaikan satu wadah dosa itu akan menjadi penutup wajah amal soleh kita sehingga tidak bisa terisi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena tidak dimintakan ampun. Maka Allah telah menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu begitu suka orang-orang yang senantiasa mau bertaubat, orang-orang yang senantiasa mau untuk kembali menyucikan dirinya. Allah tidak menuntut kita untuk tidak pernah berdosa, karena kita tahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita adalah makhluk yang diberikan nafsu. Hanya para nabi yang maksum, tapi tidak dengan manusia yang lainnya. Namun hadirin dirahmati Allah, jika kita tidak bisa bersaing dengan para nabi, orang-orang saleh dengan amal saleh mereka, maka mari kita bersaing dengan para pendosa dengan taubat dan istighfar kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين.